jadi semua berikan permohonan kepada Bapak Bupati dan rombongan. Dan kami ucapkan selamat datang buat Bapak Bupati Kabupaten Sungai Tengah Bapak Haji Aulia Mantap Jadi. Selamat datang Bapak, dipersilakan Pak. Februari 2023. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Salam
kita antara BPD dengan pemerintah desa, mudah-mudahan ke depannya kita dengan terjalinnya komunikasi untuk pembangunan desa-desa kita yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini semakin maju untuk pembangunan yang ada di desa-desa kita masing-masing. Kami atas nama Ketua Persatuan Anggota BPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah berkenan hadir di acara silaturahmi ini. Semoga dengan kehadiran Bapak Bupati ini memberikan semangat ke depan untuk kita menjalin silaturahmi antara BPD dengan pemerintah-pemerintah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kami atas nama BPD dan pemerintah desa sangat mendukung program-program yang ada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten untuk kebijakan-kebijakan apa yang menjadi prioritas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kami sangat mendukung dari BPD. Kenapa? Kalau memang untuk kepentingan desa, kami dari BPD sangat mendukung apa yang jadi program-program pemerintah daerah. Yang termasuk yang di depan ini nanti kita tahun ini program pemerintah itu masalah stunting. Nah, BPD ulun sarankan dan ulun wajibkan setiap ada posyandu, BPD wajib turun untuk ikut mengawasi kinerja posyandu yang ada di desa. Itu aja yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan ampun. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. BPD sudah berkumpulan juga di gedung Dewan. Ini kan di beberapa ya kan serentak kayak si Indonesia, serentak di Indonesia ada ini. Oh gitu kan? Rajin BPD berkumpulnya. Hanya Januari di sana dan Dewan situ, tapi damai acaranya damai Pak. Kalau orangnya acaranya damai. Abut ketua menelponi saya, ketua DPR. Pak kayak apa nih ketua DPR nih kami nih? Aman aja Pak Ketua, kita bilang. Ada pengamanan, ada dari Satpol, ada dari Polres, kita mintakan. BPD ada aksi damai kita. Nah makanya itu kita sambati, adakan ke ketua-ketua. Lebih baik merekanya aksi damai daripada aksi anarkis, kan gitu kan? Bapak-bapak ibu yang kami hormati, tandanya bahwa Pian selalu melakukan koordinasi silaturahmi, bahwa menandakan bahwa polo ibarat kata orang tuh padi, bukan padi sih, satu lembar kayu kecil, satu lidi satu lembar lidi itu nggak akan ada fungsinya aja nggak ada, paling mengorek gigi, lubang pintu itu dan membersihkan. Tapi kalau jadi satu sebuah lidi itu, maka akan memiliki kekuatan dan fungsi yang lebih. Lidi dikumpulkan jadi satu lidi, maka ada fungsi yang lebih, ada kekuatan. Bisa jadi kekuatan politis ada, fungsi juga lebih ada. Nah, kita sangat mengharapkan memang untuk BPD supaya bisa terlihat kerjanya. Nah, sekitar ini satu terlihat kerjanya, maka harus ada keselarasan, harus ada percontohan yang bisa diambil di mana di satu daerah, misalnya di desa, cara kerja BPD-nya seperti ini. Kan ini barang baru ini. BPD yang dipilih masyarakat ini barang baru. Kalau dulu tunjuk pembakal aja Pak, paling pepadaannya. Nah, tanda tanganlah kami APBDes, nah tanda tanganlah. Lihat. Maka ibarat kata orang itu, masing-masing kami sangat memberikan penghargaan dulu. Masing-masing ini ingin ada sebuah terjalin hubungan baik sesama BPD
baik BPD kepada pemerintah, mau pemerintah daerah, pemerintah kecamatan maupun desa. Maka salah satu saran dari kami adalah gunakan arena silaturahmi ini, di mana kalian bapak-bapak, ibu-ibu, agar bisa saling bisa meniru, mengkaji tiru, melaksanakan tugas, mengambil yang terbaik di suatu tempat dan melaksanakannya dicoba di tempat yang pian ada. Contoh, kada tahu kemarin ya pian kita rapat BPD sebulan berapa kali? Ada yang menyambat kami sebulan sekali, tergantung permintaan khusus atau apa. Ada yang menyambat ini intermezzo selingan. Kami terpaksa rapatnya rancak sebulan ini bisa sampai 3 kali. Kenapa aja? Karena anggota ada yang terpilih sekalinya kada ada pernah ada di Banua. Jadi kami rapat harus saya nah. Ternyata kada ada tapi hadir. Ini sedikit berkisahnya. Karena baru kali ini saya selaku kepala daerah membandingkan banyak banget yang mengundurkan BPD, mengundurkan diri itu banyak juga. Banyak kalau dulu udah malah yang mau anak mundur diri, terima terus. Karena bukan hanya mengundurkan diri dengan alasan meninggal yang memang itu di luar kuasa kita. Tapi ada juga mengundurkan diri karena dia dipilih tapi ternyata tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Bisa jadi karena madam di kampung lain, Pak mau ikut diskusi dan apa. Tapi inilah Bapak Ibu salah satu pembelajaran kita bahwa ternyata kalau kita bilang ternyata satu, BPD itu bukan dalam konteks bahwa ini pekerjaan dasar pencarian mata uang. Yang kedua, nanti kita lebih dari. Yang kedua, masyarakat memilih BPD ini memiliki tuntutan karena mereka merasa memilih. Yang otomatis sebagai anggota BPD ini merasa wajib melaksanakan tugasnya. Mari kita bahas satu-satu dulu. Kenapa ulun sampaikan di sini? Karena di sini sebenarnya topik dari silaturahmi kita ini. Pertama, BPD ini ternyata bukan untuk mata pencarian. Minta maaf saya, kalau pembakal bisa aja. Karena memang sudah amanat undang-undang, nggak boleh lagi dia rangkap macam-macam. Kecuali pejabat ya, kayak gitu loh. Kalau BPD kenapa masih bisa? Misalnya masih bisa guru jadi BPD, kenapa masih bisa? Ya karena mereka tugas fungsinya. Saking bukan dijadikan sebagai pekerjaan utama tetap, maka di situ nanti akhirnya muncul sebuah ya di demo kayak semalam tadi. Kami Pak kayak apa nih kesejahteraannya, jaminan kesehatannya kayak apa, tugas-tugas yang kami laksanakan ini mau nggak mau harus ada lah anggarannya, anggaran pengawasan. Nah, itu kompleksitasnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita dulu letakkan dulu sama-sama. Kita mau jadi BPD ini, kalau pian kami minta usahakan dulu yang lillahi ta'alanya dulu. Yang lillahi ta'alanya dulu. Dia berkembang nanti kalau ada rezekinya, kalau ada lebihnya, itu baru kita kembangkan. Namun dalam tugas pelaksanaan pian ini juga, yang pada poin yang kedua adalah ada otomatis harus bisa pian itu membuat sebuah laporan kepada masyarakat bahwa apa yang sudah masyarakat bebankan kepada pian dalam hal pengawasan pemerintah daerah, pemerintah desa, ada yang harus pian sampaikan. Nah ini sudah dalam konteks kami buat di PMD semacam laporan digital ya, Pak Kadis ya, sehingga betul-betul di situ ada tupoksi dan laksananya, tata laksananya. Kapan launching? Di yang laporan BPD itu loh.
Kapan itu kemarin tuh? Tahun lalu. Pelaporannya. Ya itulah salah satunya yang kita sebutkan itu buat rumahnya, bahwa betul Pian sudah bekerja, betul masyarakat sudah meminta Pian untuk mengawasi dan Pian melaporkannya. Ya memang dibuat oleh Pak Kadis ini dengan format yang mudah-mudahan nggak jelimet ya. Disinilah kita saling diskusikan gitu loh. Dengan itu Pian bisa mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi Pian. Ini sedikit kita berkisah lari ke sana. Dan tentunya paham betul Bapak Ibu. Jangankan Pian, pembakar aja ini pasti manduh. Kami ini banyak banget tugas fungsinya Pak. Kami ini banyak tugas-tugas tambahan Pak. Bahkan ada yang lebih sakit pembakar tuh. Pembakar tuh punya TP PKK desa. Itu namillahi ta'ala juga sama tuh. Bini pembakar tuh, betul ya pembakarnya. Kecuali dapurnya 2, ada tahu loh. Nah, bagaimana di tengah, kami sampaikan bagaimana di tengah di saat kita diberikan beban sebuah tanggung jawab, diberikan bahasa orang itu sebuah dimintakan pertanggungjawaban, itu kita diberikan waktu di mana kita kadang juga tidak bisa mengurusi semuanya. Kami paham betul Pian ada nang begawi, ada yang mengurusi dapurnya juga dulu, baru melaksanakan tugas di sini. Oleh karena itu perlu adanya kepemahaman. Kami dari pemerintah daerah memiliki pemahaman, kadang-kala juga diberikan beban yang betul-betul banyak BPD. Makanya kami bertahap. Bertahap tuh begini. Banyak Pak Husni, kalau sebenarnya tugas-tugas dari pemerintah pusat, provinsi kepada pemerintah daerah. Tapi kadang mau juga kami bebankan keberatan Pian ke pemerintah desa. Padahal paling nyaman beting baik kalau. Paling nyaman beting baik kalau. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah memilah, mengingat banyaknya tanggung jawab. Pian gini kada hanya mengurusi desa saja, mengurusi diri Pian sendiri juga harus ada tanggung jawab. Jangan sampai teorinya kita biar bagaimanapun kita nggak bisa bicara yang ideal. Bicara yang ideal tuh kayak Pian begawi, kesejahteraan Pian lancar, nggak bisa seperti itu sekarang. Tapi bagaimana yang betul-betul tugas pokok yang memang berpengaruh terhadap masyarakat desa, yang menjadi atensi pemerintah itu adalah pembangunan manusianya. Pembangunan manusianya yang kayak apa? Ya, kalau sektor pendidikan, apa semuanya masih ada. Masih ada pemerintah kabupaten mendelegasikan pemerintah desa, misalnya TK contohnya gitu. Tapi kalau kami coba lebih fokuskan lagi pembangunannya, apa yang menjadi target pemerintah pusat. Ya contohnya itu stunting tadi. Kalau mungkin waktu awal 2021 kami mintakan BPD tolong kawal vaksinasi. Ya karena itu memang jadi sebuah program prioritas. Kalau makin ini pada 2022 kami dorong, coba bantu satu ini aja dulu biar kelihatan. Biar kelihatan. Ibarat kata orang tuh fair-fair aja yang kami kasih tugas ini terlihat kok kena fungsi kerjanya. Bagaimana Bapak Ibu? Kami akan melihat dari jumlah datanya. Berkurangnya jumlah data anak yang stunting di kabupaten kita. Mau tahu kabar buruknya? Tahun ini bertambah. Beneran? Saya nggak ngarang loh. Nggak saya ngarang. Tahun ini bertambah. Ada 2 kabupaten yang bisa turun drastis, yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten KSS Kandaran. Potapin ya. 2 kabupaten bisa kok turun drastis angka stuntingnya. Padahal kita sudah melalui pemerintah desa mendorong masyarakat, mendorong pemerintah desa untuk anggarkan buat stunting. Terima kasih Bapak, hati-hati di jalan Pak.
Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Ada mau semua anak. Ayolah, gimana?